apa kabar? Kiranya wajahnya cerah nih, walaupun cuaca sedikit mendung ini. Februari 2024, tepatnya tanggal 14 itu kan hari Valentine, hari kasih sayang. Iya. Dan terjadi pemilihan umum terbesar, salah satu terbesar di dunia sebagai negara demokrasi, dan telah berjalan. Kemudian ada real count, quick count dan sebagainya, dan yang nomor satu adalah 02 Prabowo Gibran, kemudian disusul Anies Baswedan dengan Caimin, dan nomor 3 adalah Ganjar Mahfud. Iya. Meskipun telah diumumkan demikian, akhirnya menjadi thriller politik, bukan begitu ya, yaitu ke MK. Ada perselisihan pemilu, begitu judulnya. Di MK berjalan seperti 2014 dan 2019. Ya. Waktu itu ada Pak Prabowo juga 2014 dan 2019. Sekarang ada Pak Prabowo lagi, tapi beda posisi. Sebagai orang yang dalam tanda kutip adalah digugat, berpasangan dengan Gibran. Pemohon adalah calon nomor 1 dan calon nomor 3. Bagaimana Bapak Darmisal menanggapi proses tersebut? Kemudian akhirnya ada keputusan MK, permohonan dari Caimin dengan Anies Baswedan dalam hal ini, dan kemudian permohonan dari Ganjar Mahfud juga ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, meskipun ada dissenting opinion dari beberapa hakim. Ini memang agak lucu-lucuan rasanya. Kenapa saya bilang lucu-lucuan? Pilpres dan pemilu kita di tahun 2024 ini dilaksanakan pada hari Valentine Days, hari kasih sayang, di mana semua orang ingin hidup dalam kasih sayang. Itu adalah harapan. Itu adalah harapan. Kalau tua pasti kasih sayang itu adalah harapan dan pilihan, kira-kira kan begitu. Nah, pada saat pemilihan umum dilakukan pada hari kasih sayang itu, sebetulnya itu sudah final. Karena beberapa jam setelah selesai masa pencoblosan, quick count yang ada, yang sudah disahkan terdaftar di KPU itu mengumumkan hasilnya sampai sore, sampai malam bahkan, di mana Prabowo dinyatakan sebagai Prabowo Gibran gitu ya, dinyatakan sebagai yang memperoleh suara terbanyak, kurang lebih 96 juta suara pemilih atau ekuivalen dengan 58, sekian persen. Orang memilih Prabowo itu dan Gibran adalah orang yang ingin kasih sayang itu menjadi satu nyata, tidak dalam retorika, tidak dalam kehebohan yang merugikan. Kenapa? Pesta demokrasi itu adalah pesta yang biasa dijalankan setiap 5 tahun. Bukan berarti setelah pesta demokrasi habis segala-galanya atau ambil segala-galanya, tidak. Nah, itulah sejarah yang mencatat bahwa pemilihan umum dan pemilihan presiden pada 14 Februari adalah pemilihan di hari kasih sayang. Nah, kemudian menuju ke MK akibat dari rasa ketidakpuasan. Sebetulnya bukan rasa ketidakpuasan, tapi ingin menyempurnakan bahwa demokrasi kita itu memang harus dilalui secara sistematis, terukur berdasarkan konstitusi. Karena diberi peluang untuk
melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi, kan sayang rasanya para politisi, para tokoh-tokoh kita yang sudah pakar di dunia politik tidak memanfaatkan peluang itu sebagai pembelajaran politik yang pada akhirnya menjadi jurisprudensi atau menjadi contoh di kemudian hari, bahwa ada pesta demokrasi yang dilakukan pada hari Valentine, kemudian tepat pada 22 April diumumkan pemenangnya bukan hanya oleh KPU, tapi juga diumumkan oleh lembaga konstitusi kita. Setelah apa? Setelah yang mulia para hakim Mahkamah Konstitusi itu berjibaku mengolah data, mengolah dokumen sesuai dengan konstitusi yang diamanatkan kepada beliau. Amanat Undang-Undang Dasar 45 dan amanat undang-undang terkait dengan Mahkamah Konstitusi. Ditetapkan apa yang diajukan oleh para kontestan, yaitu 01 dan 03 di MK, ternyata kan ditolak semuanya. Ditolak itu juga sebagai pembuktian bahwa demokrasi kita semakin matang. Jika mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, maka harus acuannya adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang tentang MK tersebut. Tidak terkait dengan opini yang berkembang, tidak terkait dengan dugaan-dugaan, tapi yang dibawa itu adalah fakta-fakta atas amanat undang-undang itu sendiri, fakta-fakta yang diamanatkan oleh undang-undang, bukan opini yang tidak berdasarkan kepada aturan. Hasilnya kita tahu sendiri, Mas Ganjar Pranowo sudah menyampaikan ucapan selamat bekerja. Jauh sebelumnya juga Ketua Umum Partai Nasdem Bang Surya Paloh juga sudah menyampaikan ucapan selamat dan menerima hasil pemilihan umum tanggal 14 Februari tersebut setelah beliau melihat hasil quick count. Begitu beliau. Nah, kemudian setelah keputusan dari Mahkamah Konstitusi, di mana kita lihat juga ada Bapak menanggapi adanya dissenting opinion. Nah, itu kan bagian dari keyakinan hakim. Siapapun tidak boleh mendoktrin hakim untuk sama pendapatnya. Hakim itu adalah wakil Tuhan di muka bumi, menurut saya. Oleh karena itu, keputusan dari persidangan itu dalam penetapannya dituliskan atas nama ketuhanan yang maha kuasa, atau seperti itulah kira-kira, dengan dan atas nama ketuhanan yang maha kuasa. Nah, itu kalimatnya. Jadi karena hakim itu demikian adanya dan punya sikap pribadi, dissenting opinion itu juga bagian dari demokrasi. Bagus malah 5 bulat 3 dissenting opinion, tapi kan secara keseluruhan 8 hakim ini menolak gugatan yang diajukan oleh pasangan 01 dan 03, sehingga secara bulat pula dan sah pasangan 02 Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo dan Gibran Raka Buming Raka ditetapkan menjadi presiden dan wakil presiden terpilih untuk kemudian dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang. Terima kasih.